Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Sekarang masuk kepada fasal yang baru tentang rukun-rukun sholat, ya. Yang terakhir itu tentang apa? Malam terakhir tentang syaratnya, syarat sholat, terus pembahagian hadas, terus aurat di dalam sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal. Arkanus salati sab'ata asyar. Rukun-rukun salat itu ada 17. Ya. Jadi rukun salat, berarti kalau rukun disebut dengan rukun harus dibuat. Semuanya yang 17 itu harus dibuat. Kalau satu saja dari yang 7 itu tidak kita kerjakan, maka tidak sah sholatnya. Ya? Jadi yang namanya rukun harus semuanya dikerjakan. Satu saja kurang, maka tidak sah sholatnya. Ya? Jadi rukun sholat itu ada 17. Nah ini kalau 17 ini mungkin jumlah saja. Mungkin kita dulu pernah menghafal, oh rukun sholat itu yang saya hafal dulu Buya bukan 17. Tapi kita mulai dari yang paling sedikit dulu, 13. Ya. Bukan 17 Buya, tapi 13. Ya. Kenapa bisa 13? Oh, karena dari yang 17 itu nanti dikurangi tomakninah. Ya, tomakninah. Tomakninah itu nanti ada pada 4 tempat. Ya, ada pada 4 tempat. Ada pula yang menghafal dulu mungkin rukun sholat itu ada 14. Ya, ada 14. Kenapa bisa ada 14? Oh, karena tomakninah yang 4 itu dibuat jadi satu. Ada pula yang membuat 18. Lebih dari yang kita pelajari sekarang ini, 17. Ada yang buat 18. Contoh Imam Abu Syuja', ya, pengarang kitab Matan Ghaya wa Taqrib. Nah, kalau di situ dibilangnya 18. Kenapa 18? Ada tambahannya nanti. Tambahannya adalah niat keluar dari sholat. Itu tambahannya. Menurut Imam Abu Syuja', niat keluar dari sholat adalah
rukun, ya. Tapi itu tidak mu'tamad, tidak menjadi pegangan, ya. Yang jadi pegangan adalah salam. Nah, salam itu sudah otomatis keluar sholat, walaupun tanpa diniatkan. Walaupun gak diniatkan mau keluar dari sholat, asal salam saja kita, maka sudah dianggap keluar dari sholat. Bahkan ada juga yang menambah seperti Imam Al-Ghazali. Dia menambah rukun sholat itu menjadi 19. Apa satu lagi tambahannya dari Imam Al-Ghazali? Khusyuk. Kalau Imam Ghazali, khusyuk itu rukun. Jadi kalau enggak khusyuk, batal sholatnya. Jadi kalau dia takbir Allahu Akbar, teringat dia, Waalaikumsalam, teringat dia, wah, komporku tadi udah dimatikan atau belum ya? Berarti udah enggak khusyuk lah dia itu kan? Batal sholatnya. Itu kalau Imam Al-Ghazali, ya. Jadi itu tambah-tambahan, ya. Itu ijtihad. Tapi yang disepakati yang 13. Sebenarnya 13 ya, karena Tomakninah itu berulang-ulang di 4 tempat. Ya, kita bahas supaya kita tidak meraba-raba, ya. Biar langsung kita jelaskan satu persatu. Al-awwalu, yang pertama an-niyah. Yang pertama adalah niat. Jadi niat itu adalah rukun, ya, rukun yang pertama di dalam sholat. Nah, ini niat sudah banyak kali kita bahas, ya. Di wudhu sudah kita bahas juga. Di tayamum sudah kita bahas juga. Di mandi sudah kita bahas juga. Nah, sekarang ini di sholat, ya, sama. Niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati, ya. Jadi yang melakukan niat bukan lidah, bukan bibir. Yang melakukan niat adalah hati, di hati kita. Sengaja aku sholat apa? Sebutkan. Sholat subuh 2 rakaat, ya. Kalau kita berjamaah jadi makmum atau jadi imam, lillahi ta'ala. Itu kita niatkan di hati kita. Kita hadirkan seperti itu. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, tanpa diterjemahkan. Langsung seperti bahasa Arab itu, usolli fardal asri 4 raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya, seperti itu kita hadirkan di hati kita, sudah boleh, ya. Nggak perlu diterjemahkan lagi, walaupun di dalam hati. Nah, kalau yang dilafazkan, itu hukumnya sunnah. Sunnah kita melafazkannya, tujuannya untuk mengkuatkan yang ada di dalam hati kita, supaya lebih kuat, supaya lebih mantap. Ya. Jadi yang wajibnya adalah niat yang ada di dalam hati, ya. Harus ada niat di dalam hati. Dalilnya seperti yang biasa, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya semua amal itu dengan niat. Oke, lanjut. Yang kedua, ats-tsani takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa yang dimaksud dengan takbirah? Takbirah itu adalah ucapan Allahu Akbar, ya. Jadi yang disebut dengan takbir itu adalah Allahu Akbar. Tahmid alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Tahlil la ilaha illallah. Hauqala la haula wala quwwata illa billah. Istirja. Apa yang maksud dengan istirja? Mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi
raji'un. Itu namanya istirja. Istighfar, astaghfirullah dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau takbir di sini takbir, bukan tahmid, bukan tasbih, bukan tahlil, bukan yang lain-lain. Takbir. Apa itu takbir? Allahu Akbar. Lafaznya harus Allahu Akbar. Harus akbar. Nggak boleh ditukar. Allahnya pun harus Allah. Nggak boleh ditukar jadi Rahman, Rabbi. Nggak boleh. Walaupun artinya sama juga, Tuhan, Allah. Tapi nggak boleh ditukar. Harus dengan lafaz Allah. Akbarnya pun harus akbar. Nggak boleh ditukar jadi kabir. Kabir besar juga artinya. Nggak boleh ditukar. Tetap akbar. Ya, jadi Allahu Akbar. Itu lafaz takbiratul ihram. Itulah lafaz takbir. Jadi menukar bahasa Arab dengan lafaz-lafaz yang lain yang sama-sama bahasa Arab saja tidak boleh, apalagi kalau ditukar pakai bahasa selain bahasa Arab. Contohnya pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Enggak boleh. Ya. Pakai bahasa Minang, Allah nan gadang. Enggak boleh. Ya. Jadi enggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Itu takbir. Kemudian kenapa dia disebut dengan ihram? Takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan ihram? Ihram itu yang mengharamkan. Ahrama yuhrimu ihram. Ya, ihram yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Kenapa dia disebut dengan takbir yang mengharamkan? Maksudnya adalah kalau kita sudah takbir, sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka mana-mana yang halal sebelum kita membaca takbir tadi, maka berubah statusnya menjadi haram. Haramnya adalah bukan haram yang lain-lain. Kalau dikerjakan batal. Membatalkan sholat hukumnya berdosa. Ya, membatalkan sholat dengan sengaja hukumnya berdosa. Berdosa hukumnya. Jadi misalnya sebelum sholat makan halal atau tidak? Halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, teringat tadi ada sedikit sisa gorengan di kantong, tengok masih ada, dimakan. Boleh tidak? Nggak boleh. Haram. Haramnya di situ apa? Batal sholatnya. Batal sholatnya. Minum sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram halal. Tapi kalau sudah takbir haram. Kalau kita minum batal. Ya, kalau minum batal. Itu makanya disebut dia dengan takbiratul ihram. Jadi pertanyaannya, takbiratul ihram itu yang mana? Ucapan Allahu Akbar atau angkat tangan atau mendekapkan kedua tangan ke sini, yang mana yang takbiratul ihram? Hah? Angkat tangan, itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Hah? Kan yang rukun ini apa? Takbiratul ihram. Itu rukunnya. Jadi pertanyaannya, yang disebut takbiratul ihram dari keterangan saya yang panjang lebar tadi, yang mana? Yang mana? Angkat tangan. Itu yang takbiratul ihram, itu yang rukun. Hah? Allahu Akbar. Jadi kalau angkat tangan, jadi misalnya orang sholat kayak gini, Allahu Akbar. Nah, gitu aja. Ya, mana? Oke. Tadi yang saya bahas takbiratul ihram itu lafaz Allahu Akbar. Enggak ada ngangkat tangan. Enggak ada meletakkan tangan di sini, enggak ada. Jadi yang mana yang takbiratul ihram? Takbiratul ihram yaitu lafaz Allahu Akbar. Itulah dia takbiratul ihram. Jadi yang rukun yang mana? Yang lafaz itu. Lafaz Allahu Akbar itu yang rukun.
Mengangkat tangan rukun atau tidak? Tidak. Enggak rukun. Hah? Iya, ini cerita rukun dulu. Nah, cerita rukun dulu. Kalau rukun tadi bagaimana? Kalau rukun itu, ya, rukun itu kalau nggak kita kerjakan, batal, nggak sah. Oh, ini aja, ambil aja ungkapan Syekh Muhammad Al-Baqari. Beliau mengatakan, sholat itu kita ibaratkan, supaya paham. Syarat sholat itu ibarat hidup. Syarat sholat yang kita pelajari semalam itu diibaratkan seperti hidup. Udah. Berarti kalau nggak hidup bisa dia sholat? Nggak bisa. Ya, makanya syarat itu harus terpenuhi dulu, baru bisa sholat. Ya, jadi syarat sholat itu hidup, kehidupan, diibaratkan seperti nyawa bagi kita, hidup bagi kita. Oke, rukun itu diibaratkan seperti kepala. Rukun itu, rukun yang 17 ini kepala. Kalau nggak ada kepala, hidup atau enggak? Nggak hidup, mati dia. Manusia ini kalau nggak ada kepala mati. Baru ada namanya sunnah aba'ad. Di dalam sholat itu ada namanya sunnah aba'ad. Ya, sunnah aba'ad itu sunnah yang kalau kita lupa, kalau tertinggal, dianjurkan untuk ditempel dengan sujud sahwi. Apa itu contohnya? Kunut pada subuh. Itu sunnah aba'ad, bukan rukun. Kalau lupa kita sujud sahwi. Tasyahud awal, sholatnya 4 rakaat. Pada rakaat kedua ada tasyahud. Itu kalau lupa kita, tiba-tiba kita Allahu Akbar berdiri. Seharusnya tasyahud gitu kan. Lupa. Itu sunnah aba'ad. Maka tempel nanti dengan sujud sahwi. Ya. Jadi sunnah aba'ad itu diibaratkan seperti anggota badan selain kepala. Misalnya kuping. Berarti kalau kita tinggalkan sunnah aba'ad, ibarat manusia nggak punya kuping, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Hidup dia? Hidup dia. Cantik nampaknya? Nggak cantik. Nah, ada pula sunnah hayat. Sunnah hayat itu apa? Itu mengangkat tangan, meletakkan tangan di sini, baca surah. Ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azim. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara sujud kita baca, duduk di antara dua sujud kita baca doa. Itu semua namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu diibaratkan seperti perhiasan pada tubuh manusia. Perhiasan itu termasuklah rambut, alis, gigi. Coba bayangkan kita nggak punya gigi. Senyum dia kayak mana rasanya? Nggak usahlah semuanya gigi ini copot kan. 2 aja copot di depan, ketawa dia kayak mana kita tengoknya. Itulah ibarat sunnah hayat. Ya, itu. Jadi pertanyaan tadi, jadi nggak apa-apa kalau kita nggak angkat tangan. Ya kalau untuk sholatnya nggak apa-apa, tetap sah sholatnya, tapi nggak cantik. Ya, tidak cantik. Yang rukun tadi apa? Takbirnya, lafaz Allahu Akbar. Udah ingat itu perkataan Muhammad Al-Baqari. Syarat itu diibaratkan seperti kehidupan. Rukun itu diibaratkan sebagai kepala. Sunnah aba'ad itu diibaratkan sebagai anggota badan selain kepala. Ya, tangan, kaki, jari, telinga, hidung, apalah semuanya. Baru sunnah hayat itu diibaratkan seperti perhiasan yang ada di badan, seperti rambut, ya, alis, gigi. Nah, itu perhiasan. Kuku, itu perhiasan yang ada di badan kita. Oke. Sudah ya. Jadi mana rukunnya? Rukunnya adalah lafaz takbir Allahu
akbar. Itu yang rukun. Kalau tidak kita baca itu, maka tidak sah sholatnya. Oke, jelas? Lalu di mana jatuhnya niat? Nah, jatuhnya niat itu ketika kita membaca Allahu Akbar. Disitulah jatuhnya niat. Antara hamzah ke ro. A, hamzah, Allah, akbar, bar. Ro-nya di ujung, ro. Antara hamzah ini sampai ke ro. Disitulah jatuhnya niat kita. Ya, jadi waktu kita baca Allahu Akbar, nah, tuh, di niat kita di situ. Nah. Oke, itu di madhab Syafi'i. Ya, di madhab Syafi'i. Lanjut. Ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Berdiri yang ketiga, berdiri atas orang yang sanggup pada sholat fardu. Ingat ya, karena sholat kita kan ada dua jenis. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Kalau niat sama takbiratul ihram tadi nggak ada dibuat keterangan pada sholat fardu, nggak ada. Berarti apa? Baik sholat sunnah ataupun sholat fardu, niat dan takbiratul ihram itu adalah rukun. Berbeda dengan berdiri. Kalau berdiri itu menjadi rukun bagi sholat kalau sholatnya sholat fardu. Itu pun bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Jadi kalau sholat sunnah ya, boleh kita nggak berdiri, boleh, nggak apa-apa. Tidak masalah. Tapi mampu Bu ya, saya mampu berdiri ini. Tapi kalau saya sholatnya duduk boleh, nggak apa-apa. Karena berdiri pada sholat sunnah itu tidak fardu. Tapi kalau tanya yang paling bagusnya, tentu yang paling bagusnya adalah berdiri. Ya. Kalau nggak mampu berdiri, duduk, nggak apa-apa. Ya. Hadisnya ada. Hadis dari sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husayn. Ya. Hadisnya ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imran bin Husayn, ya, bukan Husain, Husain pakai shad, ya, Imran bin Husayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Nah, inilah dalilnya, perintah. Diperintahkan kita kalau salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tidak mampu, fa qa'idan, maka boleh duduk. Nah, itu makanya ada berdiri bagi yang mampu. Karena hadisnya ada sambungannya. Kalau tidak mampu, fa qa'idan, maka silahkan duduk. Fa illam tastati', kalau enggak mampu juga duduk, enggak mampu juga ini, fa ala jambin, maka silahkan berbaring. Ya, silahkan berbaring. Jadi kalau enggak sanggup berdiri, duduk. Enggak sanggup duduk, berbaring. Jadi rukun berdiri di dalam sholat fardu itu adalah bagi orang yang mampu. Kalau sekiranya dia mampu berdiri, tapi kalau nanti dia sudah sujud, nggak bisa lagi berdiri. Kalau udah sujud dia nggak bisa lagi berdiri. Nah, itu kayak mana? Misalnya ini dia berdiri mampu, orang dari rumah ke masjid dia jalan sendiri, berarti kan mampu berdiri itu. Cuma masalahnya kalau nanti dia udah turun ke bawah, nggak bisa lagi berdiri. Nah, itu kayak mana? Boleh duduk. Boleh duduk? Hah? Kayak mana itu? Kalau keadaannya seperti itu, mulailah dari sholat berdiri. Mulailah dari sholat berdiri. Berdiri aja nggak apa-apa. Allahu Akbar, takbir, rukuk seperti biasa, sampai dia sujud, sampai duduk, sujud lagi,
Duduk, mau berdiri nggak bisa. Ya udah, dari situ dia duduk. Dari situ dia duduk. Jangan dari awal dia duduk. Kenapa? Karena statusnya dia masih mampu berdiri untuk beberapa saat. Masih mampu dia berdiri untuk beberapa saat. Nah, jadi dia harus berdiri dulu. Kedua, ini masalahnya bagaimana kalau dia nggak bisa duduk ke bawah. Nggak bisa duduk ke bawah. Kan ada itu kan? Kakinya nggak bisa dilipat. Berarti bagaimana cara sholatnya? Pakai duduk kursi lah. Duduk di atas kursi. Nah, duduk di atas kursi ini, mampu nggak dia berdiri seperti ini? Mampu nggak dia berdiri seperti ini? Kalau mampu dia berdiri seperti ini, maka takbirnya tetap berdiri. Takbir tetap berdiri, baca Fatihah, terus rukuk biasa. I'tidal, setelah i'tidal mau sujud baru dia duduk. Dah. Setelah dia duduk, kalau masih mampu dia berdiri, berdiri lagi. Kalau masih mampu berdiri. Tapi kalau nggak mampu berdiri, barulah duduk terus dia sampai akhir. Tapi tetap dimulai dari berdiri. Pertanyaannya, bagaimana kalau memang nggak mampu? Ke masjid pun dia ditata, dipegangin, ya, dipakai kursi roda, didorong gitu. Kalau itu gimana? Itu nggak apa-apa lah, langsung duduk aja. Silahkan langsung duduk. Tapi kalau masih mampu dia berdiri walaupun sebentar, walaupun dalam beberapa gerakan, berdiri dulu. Jangan langsung duduk. Kalau kursi pergi berarti bisa duduk. Gimana? Ke masjid awak bawa kursi berarti bisa berdiri baru. Iya, maka saya bilang tadi, kebanyakan yang kita lihat di masjid-masjid sekarang, dia yang ambil kursinya. Dia bawa, misalnya kursi di masjid itu letaknya di pinggir sana. Dia yang bawa kursi ini, dibawa sama dia, gini. Sudah diletakkannya kayak gini, duduk dia. Takbir orang, takbir dia. Inilah yang bermasalah itu. Maunya berdiri dulu, kan mesti mampu berdiri dia. Nanti ketika nggak mampu berdiri lagi, misalnya tadi yang saya contohkan, ketika mau sujud nggak bisa, nggak apa-apa lah, duduk dia, duduk gitu. Atau ketika udah duduk nggak bisa berdiri lagi, ya udah terus aja duduk. Tapi awalnya tetap berdiri. Bahkan sekiranya nggak mampu dia berdiri lama, tapi takbir masih mampu berdiri. Allahu Akbar, masih mampu ini. Imam masih baca Fatihah, udah bergetar kakinya, nggak tahan lagi. Udah duduk aja, nggak apa-apa. Duduk boleh. Tapi awalnya juga tetap berdiri. Kalau masih mampu. Itu maksud mampu itu. Jadi jangan nanti kira kakiku sakit, udah langsung duduk aja dia. Itu terlalu memudahkan. Memang agama ini mudah, tapi jangan terlalu dimudah-mudahkan. Paham itu? Ya. Jadi itu untuk yang apa ya? Untuk yang sholat dalam keadaan duduk. Ya. Masalah berdiri ni. Iya. Umpama kondisi tompek kan. Aku berdiri, cuma tompek ni kalau berdiri nanti apa? Tersundak apa? Oh, maksudnya tersundak. Oh, karena rumah sawah. Oh, berarti jangan sholat di rumah sawah. Karena tempat ini banyak. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua tanah yang ada di bumi ini itu dianggap masjid. Jangan di rumah sawah. Di ompang sawah itu pun mengampur. Di tengah sawah itu pun mengampur. Jangan gara-gara di sholat itu rumah sawahnya pendek, nggak bisa berdiri nih, saya sholat duduk lah. Oh, nggak bisa, itu bukan uzur itu nggak uzur. Sholat di luar nggak apa-apa. Iya. Rumput itu, daun-daun yang ada di situ najis atau tidak? Di tengah sawah, rumput kan banyak itu. Najis atau tidak? Tidak, itu nggak najis. Nggak apa-apa sholat. Misalnya orang sholat di sini nih, najis atau nggak itu di tanah itu? Tidak boleh. Saya di Sudan dulu biasa itu sholat di atas tanah. Tanahnya bukan tanah keras kayak gini lagi, tanah yang berdebu.
Kalau diginikan pasir halus. Diginikan pasir. Jadi di Sudan itu biasa kita masjidnya itu ada, cuman sholatnya di luar. Karena panasnya, jadi sholatnya di halaman. Nah di halaman itu kalau dikembangkan sejadah oke juga lah. Ya tapi sejadahnya nggak banyak, cuman baris 1, baris 2 aja. Masalahnya orang sholat di sana kalau sholat berjamaah rame-rame. Jadi kalau kita terlambat, kita di saf ke-4, ke-5 udah nggak pakai sejadah lagi tuh. Langsung aja sholat kayak gini, langsung aja nggak apa-apa. Ya. Karena tanah itu bersih, suci tanah itu. Oke? Jadi kalau tersundak di rumah jago, di rumah sawahnya, ada kan semuanya rumah sawah. Keluar dari rumah sawah tuh. Cari tompet dan lapang. Dan bisa gitu, tokat. Tersorang. Iya, tapi yang itu tidak termasuk uzur. Ya, rumah sawah dan rondah tadi tidak termasuk uzur. Mampu nggak kita berdiri? Masalah itu kita mampu. Kalau masih mampu berdiri berarti harus toga. Kecuali nggak mampu baru. Nah, ini kan kita mampu berdiri. Ustaz, supaya bapaknya atau hujan kalau bisa, eloknya. Elok, mengapun. Biasa tuh hujan pun kita sembahyang ada mengapun. Elok. Paneh pun elok juga. Jadi nunda elok waktu paneh tuh, waktu panas itu sebenarnya mungkin bahasa orang tua kita nggak boleh sholat di waktu panas. Maksud waktu panas itu sebenarnya waktu matahari pas tegak lurus di atas. Bukan waktu panas misalnya jam 2 itu panas. Nggak boleh kita sholat di waktu panas-panas itu di luar. Bukan itu. Itu maksud Ustaz, supaya mau paneh. Iya lah, berpaneh di luar kan? Iya di luar. Biasanya itu. Iya. Masjidil Haram, Makkah, Masjid Nabawi biasanya orang sholat di luar. Nggak apa-apa itu, panas itu. Mana nggak apa-apa, biasa itu. Boleh, tidak mengapa. Ya. Jadi tidak menghalangi, kecuali panasnya yang panas dahsyat. Ya. Panas dahsyat yang sampai membuat kita bisa sakit, cedera badan kita, itu janganlah. Ya, tapi kalau yang panas-panas biasa seperti kita di sini, nggak ada masalah itu tidak masalah. Tapi kalau panasnya sampai membuat mimisan, kayak di Sudan dulu panasnya itu saking panasnya sampai membuat kita mimisan. Itu ya, apa yang kita sholat di luar? Di dalam lah. Gitu. Ya, jadi tidak mengapa sholat di luar panas, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Oke? Sudah? Makruh. Ya, sholat di tempat yang gelap makruh. Kecuali awalnya nggak gelap, kemudian tiba-tiba gelap. Mati lampu, itu tidak mengapa. Tapi kalau sengaja kita gelapkan, makruh. Ya. Memang ada sebahagian kecil ulama yang membolehkan sholat dalam keadaan gelap, tapi dengan catatan itu kalau bisa menimbulkan kehusyuan. Kalau nggak ada khusyuknya, ya ngapain? Ya ngapain sholat gelap-gelap? Ya makruh hukumnya sholat dalam keadaan gelap-gelap. Ya gelapnya itu maksudnya gelap nggak nampak ya. Kalau gelap remang-remang itu belum dianggap sebagai gelap. Masih nampak, remang itu masih nampak orang di depan kita, masih nampak. Ya kenapa? Karena sholat itu kita harus waspada juga. Karena di dalam sholat ada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadaini fis sholat. Bunuhlah dua hewan hitam. Apa itu dua hewan hitam? Kalajengking, lipan, yang sejenis itulah, ular, hewan-hewan yang berbisa. Fis sholat. Sedangkan kamu di dalam sholat. Ini menjadi dalil bahwasanya kalau sholat itu ya harus terang. Kalau gelap bagaimana kita bisa tahu ada lipan datang, ada kalajengking datang? Nggak tahu kita kan? Ya itu salah satu dalil. Ya salah satu dalilnya. Oke. Sudah?
Lanjut. Ini udah banyak bertanya kita. Enggak tamat nanti. Yang mana tadi? Ya, untuk yang fardu tadi ya. Jadi kalau yang sunnah tidak wajib berdiri, ya, tidak wajib berdiri. Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Apa itu yang dimaksud dengan surah Al-Fatihah? Itu yang dari bismillah sampai waladdallin, 7 ayat. Itulah yang disebut surah Al-Fatihah. Amin itu tidak termasuk Al-Fatihah. Jadi kalau nggak dibaca amin pun nggak masalah, tetap sah sholatnya. Ya, jadi misalnya waladdallin, diam semua, nggak ada yang baca amin. Sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena amin bukan bahagian dari Al-Fatihah. Ya, jadi harus kita pahami. Jadi yang penting surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Sab'u matani, ya, 7 ayat. Dari bismillah sampai waladdallin. Harus dibaca yang 7-7-nya itu. Semua hurufnya, semua tasydidnya dengan makhraj yang baik dan benar harus dibaca. Kalau sampai salah, contoh kurang tasydidnya, enggak kita baca tasydidnya, yang seharusnya iyyaka na'budu kita baca iyyaka na'budu, batal sholatnya. Oh, langsung batal sholat. Ya, seharusnya iyanya tasydid, iyyaka na'budu, tapi kita bacanya iyyaka na'budu. Apa yang hilang di situ? Tasydid, cuma tasydid aja hilang, batal sholatnya. Itu surah Al-Fatihah itu. Ya, jadi makanya bacaan Al-Quran harus diperbaiki. Setidak-tidaknya apa yang wajib kita baca di dalam sholat kita, bacalah itu. Termasuklah di takbiratul ihram. Itu kan bacaan kan, rukun qauli namanya. Takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, sama kayak Al-Fatihah itu juga adalah rukun qauli. Jadi setiap rukun qauli baca dengan baik dan benar. Jaga huruf-hurufnya, jaga makhrajnya, jangan berkurang tasydidnya, jaga semua itu. Karena kalau berkurang hurufnya, berkurang tasydidnya, atau berlebih atau berubah cara membacanya, maka itu bisa membatalkan sholat. Contoh, ya, contoh waktu takbir. Ini dari takbir saya baca tadi, lupa saya menjelaskannya. Lafaz takbir tadi harus benar. Dari A ya. Allah, A-nya gak panjang. Yang panjang adalah lamnya. Allahu Akbar. Kalau A-nya dibaca panjang, dibacanya Allahu Akbar, batal. Ya, jadi dibacanya Allahu Akbar, A-nya panjang, batal. Nah, atau barnya dibacanya panjang, batal. Kenapa? Menambah huruf, berubah artinya. Nah, itu bahayanya bahasa Arab. Jadi makanya wajib bagi kita untuk tahsin bacaan, terutama yang wajib, bacaan yang wajib di dalam sholat kita. Ya, itu harus ditahsin itu. Alhamdulillah dulu hijau sudah ya, sudah selesai tahsin. Apakah yang ada di sini ikut semua? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Nah, ya, itu sudah ada dulu tahsinnya, tahsin bacaan. Ulang balik.
Iya. Insya Allah kita buat lagi tahsin itu nanti ya. Ya, tahsin Al-Quran ya. Jadi sama ini surah Al-Fatihah kayak gitu juga ya. Jadi surah Al-Fatihah itu harus dibaca dengan makhraj yang benar. Karena kalau makhrajnya salah, maka artinya pun jadi salah. Salah makhrajnya, salah artinya. Ya. Kurang hurufnya, salah artinya. Bertambah hurufnya, salah artinya. Jadi yang 7 ayat itu harus dibaca dengan baik dan benar. Kecuali kesalahannya kesalahan yang khafi namanya. Kesalahan bacaan yang ringan. Kalau kesalahan bacaan yang ringan itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau salahnya salah jali, salah yang besar, salah yang fatal, bagaimana kita menghukum salah jali? Itu adalah dengan mengukur berubah nggak artinya. Kalau berubah artinya, batal sholat. Ya, lagi jolehnya kan. Mudah-mudahan lain kesempatan kita buat lagi tahsin, ya, tahsin bacaan. Walaupun nggak sama Bu ya, nanti kita sama ustaz yang lain nggak apa-apa kan? Nantilah benar Ustaz Gofur nanti. Ya, nanti atau kalau apa yang perempuan sama Ustazah Asiyah nanti bisa, atau sama Ustazah Syafitri, bisa lah itu nanti. Ya, mudah-mudahan kita atur waktunya nanti. Oke. Jadi kemudian satu lagi, untuk bismillah cara bacanya berbeda-beda di kalangan mazhab. Kalau di mazhab Syafi'i itu dijaharkan, dibaca dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca dengan jahar. Ya, kalau waktu sholat jahar, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh, maka bismillahnya dibaca dengan jahar. Ya, di mazhab yang lain enggak dibaca jahar, dibacanya pelan-pelan dalam hati. Allahu Akbar, baca dalam hati. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung baca Alhamdulillah. Bismillahnya dibaca dalam hati. Boleh juga, nggak apa-apa. Itu di mazhab yang lain. Bahkan ada di mazhab yang lain nggak baca bismillah sama sekali. Jadi langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung baca Alhamdulillah tanpa membaca bismillah. Ada ya, sebahagian mazhab Maliki ya, itu nggak pakai baca bismillah. Jadi yang mana 7 ayatnya Bu ya? 7 ayatnya kan Fatihah itu 7 ayat. Yang mana 7 ayatnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6. Ya, kalau kita nggak termasuk ayat ke-6 itu masih sambung lagi kan? Tapi kalau yang mengatakan bismillah nggak termasuk ayat, maka sampai di situ itu sudah dianggap ayat ke-6. Ayat ke-7-nya mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Amin tetap nggak termasuk. Ya, amin itu tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Dalilnya yang mengatakan surah Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat adalah hadis dari Ubadah bin Samit, ya, sahabat Nabi Ubadah bin Samit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, berarti hadis yang paling sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat itu kalau tidak dibaca Fatihatul Kitab, pembukaan Al-Qur'an. Apa itu pembukaan Al-Qur'an?
surah Al-Fatihah. Ya. Baik kita sholatnya sendiri ataupun sholatnya berjamaah, sama ada kita jadi imam ataupun jadi makmum, maka tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena imam itu, ini kita makmum posisinya. Kalau makmum, tetap wajib kita baca surah Al-Fatihah. Kan imam itu sudah menanggung sholatnya makmum. Iya, yang ditanggungnya itu selain yang rukun. Kalau yang rukun gak ditanggung sama imam. Jangan dilimpahkan semuanya sama imam. Enggak ya. Yang ditanggung imam itu bukan yang rukun. Selain yang rukunnya imam yang menanggung. Ya. Tapi kalau rukun itu enggak tanggungan imam. Misalnya imam ruku, kita enggak ruku. Kan nanti imam yang nanggung. Pas sujud imam baru kita ikut sujud. Rukunya kita enggak ikut. Bagaimana sholat kita? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena kita nggak ruku. Kan ada imam yang imam tidak bisa menanggung yang wajib. Yang rukun itu nggak bisa ditanggung sama imam. Yang bisa ditanggung imam itu hanya yang sunnah-sunnah. Jadi misalnya sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung dia baca Bismillah. Nggak ada kesempatan lagi baca iftitah. Iftitah itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau imam sudah baca Al-Fatihah, kita nggak usah baca iftitah lagi. Cukup dengarkan bacaan dia, sudah. Jadi bagaimana bacaan iftitah saya, Bu ya? Itu dia tanggung. Dia tanggung, itu bisa. Kalau yang sunnah bisa itu, imam yang menanggung. Jadi kita cukup dengarkan bacaan dia saja, karena dia sudah baca Al-Quran. Karena kalau sudah dibacakan Al-Quran, maka apa yang kita lakukan? Dengarkan. Diam dan dengarkan. Begitu. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Wah. Yang keberapa ini? Ar-Rabi' tadi ya. Bab yang kelima, al-khamisu ar-ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Ya, ruku' ini itu adalah rukun sholat dan termasuk bahagian yang penting. Jadi orang yang sholat itu dia harus ruku'. Ya, harus ruku'. Supaya apa? Supaya dihitung rokaatnya. Jadi rokaat itu diambil dari kata ruku'. Sama hurufnya itu ro, kaf, ain, ruku. Tambah ada wawunya di tengah-tengahnya. Begitu juga rokaat, sama juga. Rokaah, ro, kaf, ain, sama. Jadi makanya kalau orang masbuk, orang yang terlambat, kapan dia dihitung dapat rokaat, kapan tidak dapat rokaat. Kalau dia datang masuk ke jamaah itu, dia masih mendapati rukuknya imam, maka itu sudah dihitung satu rakaat. Masuk dia dapat rukuknya imam, ya masih bisa dia ngikuti rukuknya imam, maka itu dihitung satu rakaat. Tapi kalau imamnya sudah bilang Sami Allahu liman hamidah, di situ dia baru ikut sholat, baru takbir, maka tidak dihitung dapat satu rakaat dari ruku itu. Jadi makanya ruku itu bahagian penting dalam sholat. Gini tadi kan dia masbuk, kemudian dia kan orang sedang ruku, nah dia datang, kemudian langsung dia ruku. Apakah rukun sholat yang keempat itu dia tidak dilaksanakan ya? Apakah sah sholatnya? Iya, jadi misalnya ini kita masbuk ini imam sudah mau ruku. Ya, sudah mau ruku, dia sudah di ujung ayat misalnya, ya. Lam yalid wa lam yulad. Udah di ujung ayat ini, udah mau ruku ini. Kita baru sampai. Maka apa yang kita lakukan? Tetap harus takbir. Takbir enggak boleh tinggal ya. Takbir itu rukun yang enggak boleh ditinggalkan. Harus tetap takbir. Allahu Akbar, ya.
Langsung setelah kita bilang Allahu Akbar, imam udah ruku. Allahu Akbar kata imam, udah ruku imamnya. Maka apa yang kita lakukan? Kan kita belum baca rukun yang keempat, belum baca surah Al-Fatihah. Maka ketika itu kita langsung ruku saja. Kalau yang itu bisa ditanggung sama imam. Kenapa? Keadaannya dalam darurat. Bahkan sudah sempat kita membaca ayat. Masuk kita nggak terlalu terlambat ini, ya. Tapi imam sudah di ujung-ujung juga lah dia baca ayatnya. Kita masuk Allahu Akbar, masih sampai ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Imamnya sudah Allahu Akbar, sudah rukuk dia. Apa yang kita lakukan? Terus baca sampai habis surah Al-Fatihah atau kita rukuk ikut imam? Rukuk ikut imam atau terus baca surah Al-Fatihah sampai waladhdallin? Rukuk. Dihitung saja. Kalau sekiranya enggak terkejar ini, udah rukuk aja. Tapi kalau nampaknya masih terkejar, contohnya kita sudah sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam Allahu Akbar, sudah rukuk dia. Itu sempurnakan aja lah. Kalau nampak masih terkejar, maka sempurnakan. Tapi kalau nampaknya nggak terkejar ini, ketinggalan saya nanti ini, maka ikuti saja gerakan imam. Ya, kalau imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Kalau yang dalam keadaan darurat seperti itu dimaafkan. Oke, jelas ya? Nah, oke, jadi ruku itu bahagian yang penting tadi, karena disitulah dihitung rakaat di dalam sholat. Nah, untuk ruku itu ada 4 yang perlu kita perhatikan. Pertama, bungkukkan badan kita. Paling sempurnanya sampai datar. Kedua, luruskan kaki kita. Ya, luruskan kaki kita. Kemudian ketiga, genggam lututnya. Ya, genggam lututnya. Kemudian yang terakhir, cara menggenggamnya dengan jari yang renggang, bukan rapat. Ya, itu kriterianya. Tapi itu yang sempurnanya, ya. Sebenarnya yang disebut dengan ruku, asal tunduk saja begini, udah ruku itu. Udah lepaslah rukunnya. Jadi misalnya asal gini, Allahu Akbar, gini aja dia, tangannya tak kayak mana, mau kayak gini, kayak gitu, itu sudah ruku namanya. Ya, tapi yang bagusnya bagaimana? Luruskan punggung, kemudian kaki ini pun lurus, jadi jangan gini. Ya, jangan kayak gini dia. Luruskan gini, kemudian digenggam lututnya dengan telapak tangan kita, digenggam. Kemudian jarinya direnggangkan, tidak dirapatkan gini. Direnggangkan, ya. Ini yang sempurna nih, begini. Ini yang sempurna. Ya. Siapa yang mau jadi contoh? Sini maju dulu. Biar gue contohkan. Coba maju contoh. Sini, Ferdi. Sini lah. Ferdi. Rukuk dulu. Sini lah, gini. Mana? Ya gini. Nah, coba rukuk. Ya. Ini belum lurus. Cara meluruskannya, turunkan ini. Turunkan. Enggak bisa. Ulangi lagi. Oke, rukuk. Tukar orang. Jadi coba zikri. Nah, nanti waktunya panjang baru kita ajarin cara melenturkannya. Oke. Rukuk. Ini gini. Ini kayak gini ya. Ininya kayak gini. Dah. Ini dikembangkan biar ininya lurus. Gitu. Ini. Seperti ini. Kepalanya tunduk sedikit. Gini. Gitu. Tidak gini, tidak kayak gini, ya, kayak gini. Ininya tadi ini, tahu ini di, gitu. Ini seperti ini. Kemudian ini lurus, ininya lurus, ya. Baru tangannya menggenggam
Nah, itu dengan lagi. Nah, itu menggenggamnya searah ke bawah ya, begini. Dan tidak dirapatkan. Kira-kira seperti itu. Udah, ya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya nanti kita contohkan kayak mana ruku yang sempurna. Ini karena sudah jam 6 lewat ya. Kita takut terlambat maghrib kita pulang. Ya, jadi insyaallah kita berhenti di ruku saja. Nah, insyaallah besok kita sambung lagi tentang ruku. Gak apa-apa kita berlambat-lambat di rukun sholat ini karena rukun sholat ini adalah bahagian penting dari yang mau kita pelajari. Ya, supaya jangan sampai. Hah? Jam berapa? Oh. Takutnya ikut terlambat, orang banyak terlambat. Jadi kalau banyak yang terlambat nanti takutnya ketinggalan ilmunya. Jadi lebih bagus kita tepat waktu jam 5 sama-sama datang di awal semuanya sehingga bisa mendapatkan ilmu itu dari awal sampai akhir. Gak apa-apa, insya Allah cukup itu waktunya nanti, cukup itu. Ya. Ya, silakan. Apa hukumnya kan kita jumpai di masyarakat, imamnya sudah ruku, dia masih baca Fatihahnya. Imamnya sudah bangkit, baru dia ruku. Jadi dia tidak bersamaan rukunya dengan imam. Ya. Sudah bangkit dia baru ruku. Sebahagian ulama mengatakan maka dia sudah dianggap mufaraqah anil jamaah. Sudah dianggap keluar dari jamaah. Kalau imam sudah i'tidal, berarti sudah 2 rukun itu dikerjakannya. Ruku 1 rukun, i'tidal 1 rukun lagi. Dia masih berdiri membaca Fatihah. Ini tadilah karena mau menyempurnakan Fatihah tadi inilah kan. Jadi menurut sebahagian ulama itu sudah dianggap mufaraqah anil jamaah. Dia sudah keluar dari jamaah. Kenapa? Karena dia sudah tidak mengikuti imam. Oke. Pendapat yang lain mengatakan ada yang lebih memudahkan. Lupa saya nama ulamanya. Waktu di Purba dulu pun termasuk dibahas itu juga. Itu sebelum dia sampai ke awal rukun yang ketiga masih boleh. Ya, jadi misalnya ini ruku imam, dia masih berdiri. Iktidal imam, dia masih berdiri. Tapi sebelum imam mau turun ke bawah sujud, dia udah ruku. Maka itu masih dianggap dia mengikuti jamaah. Dengan catatan rukunya ruku yang biasa, sekedar tomakninah, subhanallah, iktidal, terus ngejar perbuatan imam. Tapi ini pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuatnya seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cara sholat berjamaah. Lihatlah bagaimana imam. Kalau imam itu rukulah. Kalau imam itu iktidallah. Kalau imam itu sujudlah. Itu pendapat yang paling kuat, ya. Jadi makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau agak-agaknya nggak cukup waktu mengejar ruku imam, kita menyempurnakan bacaan Fatihah, maka tinggalkan bacaan Fatihahnya, ikuti gerakan imam. Kita pun ruku, begitu. Itu yang terbaiknya. Jadi jangan sampai imam melakukan dua rukun tapi kita masih ketinggalan di belakang, begitu. Tidak sampai membatalkan sholat, ya. Dia tidak membatalkan sholat, tapi hanya keluar dari jamaah, gitu saja. Oke, itu saja untuk sore ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok kita sambung dari al-khamisu, ya. Rukun yang kelima, ruku. Kita ulangi dari situ lagi nanti insya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.